Oke teman-teman, saya akan menjelaskan apakah setelah kita melakukan pemanenan, setiap kali panen apakah kita langsung memupuk cabai tersebut agar berbuah lebat seperti ini. Jadi simak terus videonya sampai selesai, bagaimana tata cara kita agar menjadikan buah cabai tersebut menjadi lebat seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Jadi nutrisi yang dibutuhkan tanaman cabai itu memang harus secara terus-menerus kita berikan ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa kalau sistem saya melakukan sistem 21, di mana 1 minggu dikocor, 1 minggu dikocor, dan ke 3 minggunya adalah melakukan proses penugalan. Tentunya proses tersebut akan cenderung memberikan nutrisi yang seimbang bagi tanaman cabai yang kita miliki, sehingga kalaupun kita melakukan proses pemanenan 10-14 hari sekali, itu cenderung tanaman tersebut akan tercukupi nutrisinya, sehingga proses pertumbuhan buah, daun, bunga, buah, dan batang itu semuanya menjadi bagus ya teman-teman. Oleh karenanya ada yang berkomentar katanya, "Bang, tanaman abang kurang nutrisi atau kurang makan." Jadi seperti ini ya teman-teman penjelasannya. Kalau kita memberikan nutrisi tidak sesuai dosis dan tidak sesuai anjuran, yang ada tanaman cabai tersebut akan kelebihan pupuk sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat ya teman-teman. Jangankan untuk berbuah, bahkan untuk proses pertumbuhan daunnya pun cenderung menjadi kerdil dan kurang baik. Sehingga memang untuk proses pemupukan ini teman-teman jangan asal-asalan, harus sesuai dengan usia tanaman cabai tersebut dan fase tanaman cabai tersebut, dimana pupuk ini pun kita kategorikan ke dalam 2 bagian, yaitu pupuk ketika masa vegetatif atau pertumbuhan, dan masa generatif ketika cabai tersebut sedang dalam proses pembuahan dan pembungaan ya teman-teman. Oke, kita simak pupuk apa saja yang saya berikan pada tanaman cabai yang saya miliki ya teman-teman, di usia 115 hari setelah tanam di petikan ketiga ya teman-teman. Kita balik kameranya. Setelah kita melakukan proses pemanenan ya teman-teman, kita langsung berikan pupuk. Yang pertama saya menggunakan ini ya, NPK 1616 jenis tawon. Ini untuk dosis ya teman-teman. Ketika fase generatif saya menggunakan 10 sendok makan per 20 liter air ya. Di fase generatif atau di masa pembuahan seperti ini tidak akan overdosis selama sistem itu dikocor, dan ini akan cenderung buah cabai kita itu akan menjadi lebat seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian pupuk yang kedua ya teman-teman, kita bisa menggunakan Ultradap atau MKP dan sejenisnya. Mohon maaf saya sebutkan karena ini demi keberlangsungan teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai tentunya. Tidak ada rahasia-rahasiaan, meskipun saya sendiri berdasarkan pengalaman sendiri dan tidak di endorse produk apapun ya teman-teman. Tapi ilmu saya berikan, pengalaman saya berikan, bukan saya mengajari, tapi memang ini adalah pengalaman sendiri, sehingga proses keberlangsungan tanaman cabai yang teman-teman miliki cenderung berhasil ya teman-teman. Dan kemudian yang ketiga, pengocorannya kita campur NPK 16, Ultradap, dan asam humat seperti ini ya teman-teman. Kita campurkan saja langsung. Dan kemudian terakhir ya teman-teman, masih kita menggunakan produk yang sama, yaitu asam amino, atau sering teman-teman mengetahuinya di kalangan para petani itu adalah Ambition ya teman-teman, atau Ambition, bahasanya Ambition tulisannya ya. Itu adalah 4 itu saja, keempat produk itu saja untuk proses nutrisi pemberian pupuk pada tanaman cabai. Itu saya rasa sudah bagus ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kita lihat setiap tanaman, setiap pohon semuanya berbuah lebat ya teman-teman. Dan cara ini ya bisa teman aplikasikan ke semua jenis tanaman cabai ya teman-teman. Baik pun tanaman cabai rawit putih, cabai rawit hijau, cabai rawit merah keriting, cabai merah keriting, semua jenis cabai
untuk proses pemberian nutrisi yang seperti saya lakukan ini berlaku ya teman-teman. Bisa teman-teman aplikasikan. Dan kemudian Om, apakah Om tidak pernah melakukan proses pemupukan cabai dengan menggunakan urea? Sebetulnya jika menggunakan pupuk urea ya teman-teman, sah-sah saja selama hal tersebut tidak kebanyakan atau tidak overdosis ya teman-teman. Tapi sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan ya, untuk proses pemupukan tanaman cabai dengan menggunakan urea itu subur sebentar, buah banyak tapi sebentar ya teman-teman. Jadi ada baiknya teman-teman menggunakan NPK saja demi keberlangsungan tanaman cabai jangka panjang ya teman-teman. Karena saya telah melakukan beberapa kali percobaan dengan menggunakan NPK dengan menggunakan urea. Ternyata untuk jenis tanaman yang tidak menggunakan urea cenderung lebih lama proses produktifnya ketimbang kita menggunakan urea ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam penjelasan apakah setiap kali panen cabai tersebut harus segera dipupuk atau harus segera diberikan nutrisi. Jawabannya iya ya teman-teman. Akhir kata, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, bukan mengajari tapi berdasarkan pengalaman sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.